Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeli Saputra dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang struktur dan perumusan teori akuntansi. Struktur teori akuntansi adalah elemen-elemen yang saling terkait dan menjadi pedoman bagi pengembangan teori dan perumusan standar. Adapun elemen-elemen yang terkait antara lain: A. Rumusan tentang tujuan laporan keuangan. B. Postulat akuntansi. C. Konsep teoritis akuntansi. D. Prinsip dasar akuntansi. E. Standar atau teknik akuntansi. Akuntansi lahir dengan maksud memberikan jasa kepada penggunaannya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Lahirnya akuntansi maka tidak lepas dari pembentukan suatu standar akuntansi. Standar merupakan konsensus tentang cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, pendapatan, biaya, dan laporan dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanismenya pembentukan standar harus dapat diatur sedemikian rupa. 1. Pengertian teori akuntansi. Menurut Hendriksen 1970, teori adalah sebuah seperangkat prinsip, hipotesis, konseptual, dan pragmatis membentuk kerangka acuan umum untuk suatu bidang penelitian. Sedangkan menurut Phelps, teori adalah sistem yang koheren, memiliki tujuan yang saling terkait dan fundamental yang dapat menyebabkan standar yang konsisten. Menurut C. Rollin, Niswonger, Carl, Warren, James, Reeve, Philip, Fest, akuntansi didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Niswonger 1999. Di sisi lain, menurut Sugiarto dan Suwarjono 1999, akuntansi didefinisikan dari dua segi. 1. Dari segi ilmu akuntansi. 2. Dari segi proses atau kegiatan akuntansi. Struktur pengembangan teori akuntansi. Dalam pengembangan teori akuntansi terdapat pertimbangan kemampuan untuk menjelaskan atau meramalkan, kesanggupan teori untuk mengukur risiko, atau probabilitas prediksi untuk berfungsi sebagai pernyataan yang tepat atau atas kejadian di masa depan. Dalam perkembangannya, teori akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yakni sebagai berikut. 1. Teori sintaktis. Teori ini berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Teori sintaksis mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Kedua, teori interpretasional semantis. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan antara gejala, objek atau kejadian, dan istilah atau simbol yang menunjukkannya. Teori-teori yang berhubungan dengan interpretasi semantik diperlukan untuk memberikan pengertian dalil-dalil akuntansi yang bertujuan meyakinkan bahwa penafsiran konsep oleh para akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Ketiga, teori perilaku pragmatik. Teori ini menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan, orientasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Jadi, teori perilaku mengukur dan menilai pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologis, dan sosiologis dari prosedur akuntansi alternatif dan media pelaporannya. Pembahasan akan saya jelaskan. Yang pertama, struktur teori akuntansi. Rumusan tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang umum adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Standar akuntansi keuangan merumuskan tujuan laporan keuangan sebagai berikut: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan
kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ragil Indria Kirana dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur perumusan teori akuntansi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah ASOBAT atau A Statement of Basic Accounting Theory. American Accounting Association atau AAA adalah sebuah organisasi akuntan pendidik yang berfungsi memfasilitasi peningkatan dalam pendidikan akuntansi dan mempelajari serta mengomentari mengenai masalah standar akuntansi pada tahun 1996. AAA menerbitkan ASOBAT ini yang berisi tentang rumusan tujuan akuntansi, yaitu yang pertama, membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan serta tujuan dari penggunaan sasaran sumber daya. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi yang efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan atas sumber daya. Yang keempat, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Selanjutnya adalah APB, Statement nomor 4. Accounting Principle Board atau APB dibentuk oleh AICPA pada tahun 1959. Tugas utama APB adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi. Pada tahun 1970, APB menerbitkan statement nomor 4 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprises. Laporan ini berisi tentang tujuan umum dan tujuan khusus laporan keuangan. Dan tujuan khususnya adalah tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAASP. Yang selanjutnya adalah tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah yang pertama, rumusan tentang postulat. Yang dirumuskan dari tujuan laporan keuangan postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya, yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi tersebut beroperasi. Yang kedua adalah konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang juga sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai oleh adanya pengakuan pada pemilikan pribadi. Selanjutnya ada perumusan standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun oleh sebuah lembaga resmi atau badan pembentuk standar. Standar merupakan konsensus tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, pendapatan, biaya, dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana pelengkapannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Suatu standar akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dunia usaha. Berikut ini merupakan rumusan tujuan laporan keuangan yang dijabarkan oleh AAA, APB, AICPA, dan FASB. Prinsip dasar akuntansi adalah
prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat-postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan Indonesia memberikan 2 asumsi dasar, yaitu yang pertama, dasar akrual. Dasar akrual artinya bahwa dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang kedua, kelangsungan usaha laporan keuangan. Kelangsungan usaha laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya, tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Perkenalkan, nama saya Arisman Gea. Saya akan melanjutkan pembahasan kami dari kelompok 6 tentang lanjutan akuntansi, yaitu di mana memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi atau aktiva dan kewajiban perusahaan yang dimaksud. Yang pertama, untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai kemampuan perusahaan dan melunasi kewajiban. Yang keempat, menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih dan berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, dengan yang dimaksud bagian A yang memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham. Yang bagian B menunjukkan kemampuan perusahaan dan membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pemerintah, dan kemampuan dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi. Yang bagian C memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dan di pengadilan. Yang bagian D menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang. Bagian E memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Bagian F memberikan informasi lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Bagian G mengungkapkan informasi relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan. Seterusnya tentang True Blood Committee Report. Tahun 1973 merumuskan tujuan laporan keuangan yang dimuata dalam sebuah laporan yang berjudul Objective of Financial Statement, yang di dalamnya berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dasar laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, melayani pemakai umum yang memiliki wewenang, kemampuan atau sumber daya yang terbatas untuk memperoleh informasi, dan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi yang berdasar mengenai aktivitas ekonomi perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi potensi arus kas berdasarkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian.
Yang keempat, memberikan informasi kepada pemakai untuk memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kelima, memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya, nomor 6, memberikan informasi yang faktual dan dapat diinterpretasikan mengenai transaksi dan peristiwa lainnya yang diharapkan dapat memprediksi, mengevaluasi, membandingkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang ketujuh, memberikan laporan tentang posisi keuangan perusahaan yang diharapkan dapat berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang kedelapan, memberikan laporan tentang laba periode yang diharapkan dapat berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang kesembilan, memberikan informasi yang berguna untuk proses peramalan. Yang seterusnya tentang step 01 dan nomor 4. Pada tahun 1976, FAS mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menjadi dasar bagi penetapan standar. Standar ini dipublikasikan sebagai Statement of Financial Accounting Standard atau FAS. Selain itu, FAS juga menerbitkan standar yang berjudul Statement of Financial Accounting Concept atau SAFS yang memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkan standar akuntansi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Rahma dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya bahas sebelumnya. Pada tahun 1978, FASB menerbitkan SAFC nomor 1 yang berjudul Objectivitas of Financial Reporting by Business Enterprises. Laporan ini memuat tentang rumusan tujuan laporan keuangan yang berupa: nomor 1, memberikan informasi bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi, kredit, dan lainnya. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor dan kreditor, serta pemakai dalam menentukan jumlah, waktu, dan prospek penerima kas dari dividen atau bunga, dan juga penerimaan dari penjualan piutang atau saham dari pinjaman jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber daya atau aktiva perusahaan, klaim atas aktiva, dan pengaruh transaksi peristiwa dan keadaan terhadap aktiva dan kewajiban. Yang keempat, memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Pada tahun 1980, SFAC nomor 4 yang berjudul Objectives of Financial Reporting by Non-Business Organization. Laporan ini memuat tentang rumusan tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan pencari laba atau non-profit organization, yaitu yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya aktiva perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga, menilai bagaimana manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi.
Yang keempat, memberikan informasi tentang sumber daya aktiva, kewajiban, dan kekayaan bersih perusahaan serta perubahannya. Yang kelima, memberikan informasi tentang kinerja organisasi. Yang keenam, memberikan informasi tentang kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang ketujuh, memuat penjelasan dan penafsiran manajemen. Kesimpulannya adalah aturan dan teknik akuntansi yang ada didasarkan pada pondasi teori akuntansi. Pondasi ini dibentuk dari elemen-elemen hierarki yang berfungsi sebagai kerangka acuan atau struktur teoritis. Pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, kerangka acuan atau struktur teori yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. Yang ketiga, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Yang keempat, batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Pemahaman terhadap elemen-elemen ini, hubungan teori akuntansi menjamin pemahaman terhadap alasan balik, praktik aktual, dan masa mendatang. Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan akuntansi formal semata-mata merupakan refleksi penerapan struktur teori akuntansi. Perbaikan isi dan format laporan keuangan berkaitan dengan perbaikan struktur teoritis akuntansi. Agenda terpenting dari badan-badan akuntansi seharusnya adalah penyusunan elemen-elemen teori akuntansi, yaitu tujuan akuntansi, postulat lingkungan, konsep teoritis, prinsip akuntansi. Menurut Hendriksen 1982, kegunaan teori akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktik akuntansi. Yang kedua adalah untuk memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru.